Aduh ginjalku. Baru aja turun gunung, rasanya badan mau copot. Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan khawatir. Kita cuma melakukan hal yang tak terkatakan. Alhamdulillah, tunggu dulu. Apa katamu dasar cabul? Kamu balik dulu, aku mau pakai baju. Jangan salahin orang baik, kamu semalam keracunan. Aku habisin 20 tahun tenaga dalam buat nolongin kamu. Dasar bejat gak tahu malu. Cewek ini benar-benar. Lumayan juga untungnya. Nih uang buat kamu semalam, anggap aja aku yang nyewa kamu. Aku ini. Ya udah deh, ngeliat uangnya aku gak bakal ribut sama kamu. Shifuku suruh aku turun gunung. Buat urusin masalah pembantaian keluarga. Tapi nasibku cuma jadi karyawan biasa. Pengennya sih sama Shiji aja santai-santai. Shiji, aku baru aja kangen, kamu langsung dateng. Dasar bocah, gak usah banyak bacot, bentar aku jemput kamu. Oke. Shiji, aku kangen banget sama kamu. Dasar bocah, kemarin kamu ngapain aja? Bikin khawatir aja. Kan baru aja turun gunung nginep bentar. Masa nginep sembarangan, ayo. Shiji kasih kamu villa besar. Puji Shiji tahu tujuanmu turun gunung. Jadi udah siapin semuanya buat kamu. Shiji, aku cuma suka sama kamu kok. Banyak banget, gede banget, mana kuat aku. Dasar bocah, ngomong apaan sih? Yang Shiji maksud itu masalah pembantaian keluarga Zhang Xiao. Penghuni sini semuanya keturunan orang-orang yang pernah berjasa pada keluarga Zhang Xiao. Entah itu balas dendam atau balas budi, kamu harus jaga mereka. Puji semua pihak di kota bunga. Shiji udah urusin semuanya buat kamu di sini. Kamu bilang satu, gak ada yang berani bilang dua. Shiji masih ada urusan, bentar. Kamu ada apa-apa langsung hubungi aku aja. Oke Shiji, kamu sibuk aja dulu. Gila deh. Beberapa penghuni ini kelihatannya makin serem aja. Cabul. Kamu. Dasar mesum, berani-beraninya kau kejar aku sampai ke rumahku. Ternyata kau. Cepat pergi dari sini. Kalau kau tidak pergi, aku akan melapor polisi. Kau tahu diri dong. Kau yang mesum, mana ada orang langsung telanjang begitu saja saat melihat pria. Lagi pula, bukankah semalam kamu sudah lihat? Dan lagi. Jangan-jangan kau ketagihan padaku? Tidak tahu malu, bengal, dan suka bikin ribut. Dengar baik-baik, aku pemilik rumah ini. Kau perempuan cabul, masuk seenaknya ke rumahku. Rumahmu? Akan kuusir kau dari sini. Hei, hati-hati loh. Berhenti, Wewe. Ini. Mereka bertiga adalah penyewa perempuanku. Ini terlalu enak toh. Siapa pria ini, Wewe? Kenapa kau bawa pria ke rumah? Bukan begitu, Lingyu. Lelaki cabul ini. Aku sama sekali tidak kenal dia. Cepat usir dia keluar. Jangan. Semalam kalian tidak kira. Alam bilang kalau pemilik rumah ini akan segera pulang. Jangan-jangan dia ini? Halo, nama saya Zhang Wuji. Saya tuan tanah kalian. Apa? Kau tuan tanah kami? Lalu apa hubunganmu dengan Kak Lan? Kak Lan? Tentu saja dia. Wanitaku. Aku rasa. Kau ini brengsek. Pikirkan apapun yang kalian mau. Identitasku bisa kalian cek nanti dengan Kak Lan. Kalau kalian tidak mau tinggal di sini, kalian bisa pindah kapan saja. Tapi ingat, uang sewa tidak akan dikembalikan. Kak Wewe, sepertinya ini cuma kesalahpahaman. Rumah sebagus ini, mana mungkin kita bisa menemukannya di tempat lain? Apalagi harga sewanya sangat murah.
perusahaan kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Jadi tidak boleh sembarangan membelanjakan uang. Ngomong-ngomong, Weiwei. Kemarin malam kau bertemu Shen Xiaobin dari grup Shengtian. Apa dia bersedia mendanai? Tenang saja, masih ada cara lain. Apa kalian sudah selesai mendiskusikan? Maafkan kami, Kak pemilik rumah. Kami salah paham tentangmu. Kami akan tetap menyewa rumah ini. Tapi ingat, jangan naikkan harga sewa ya. Tidak masalah. Oh iya, malam ini aku mau ngadain pesta di sini. Wah, ada acara bagus juga nih. Yao sekarang orang kota. Pada mainnya heboh ya. Enggak juga, kami dari grup Tianmei. Dua CEO ini juga udah mentok. Ngadain pesta juga buat jalin hubungan sama partner. Buat ngumpulin dana. Matikan musiknya. Sekali-kali matiin dong. Shen Xiaobin. Siapa dia? Dia tuh, anak bos grup Shengtian, lagi ngejar Weiwei. Kemarin malam, Weiwei gagal nego bisnis sama dia. Terus kok malah nyariin ke sini. Oh. Ternyata orang baik ini ya. Chen Weiwei, tadi malam. Aku udah booking kamar. Kamu malah pergi kemana sih? Kamu sendiri ngapain? Kamu pasti tahu. Aku enggak mau pacaran sama sampah. Chen Weiwei. Jangan sok enggak tahu diri. Sekarang semua orang tahu, grup Tianmei kalian butuh dana buat operasional. Asal kamu tidur sama aku langsung setuju. Kami enggak butuh. Seorang CEO kecil dari grup Tianmei. Aku naksir kamu itu rezeki kamu. Kamu percaya enggak kalau kamu enggak setuju di kota ini? Enggak ada yang mau kerja sama-sama kamu. Kamu, jangan kira grup Shengtian kalian hebat-hebat amat, grup Tianmei kami sekalipun bangkrut, enggak akan tunduk sama kalian. Kalau gitu jangan nyesal ya. Kalian bertiga cantik-cantik. Jangan sampai miskin sampai harus jual diri. Terus ngeluh enggak dapat pacar. Enggak usah khawatir. Aku udah punya pacar. Bohong, selama aku masih ada. Siapa yang berani jadi pacar kamu? Kamu bilang punya pacar, tunjukin dong. Ke kita. Gawat-gawat, Weiwei mana ada pacar. Jangan-jangan, mainan listrik kamu itu ya. Dia itu pacar aku. Aduh, kamu pakai aku sebagai tameng ya? Oke, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Orang ini ternyata pacarnya Chen Weiwei. Penampilannya biasa aja. Pakaiannya acak-acakan, kayak orang kampungan. Nggak cocok sama Chen Weiwei yang anak orang kaya. Benar. Aku pacar barunya. Ngomong-ngomong, semalam kita udah jadian. Kayaknya kita belum. Pakai payung. Masa sih? Dia berani banget ngomong gitu. Bro, kamu main besar ya? Kamu tidur sama dia. Belum pakai. Mau ngejar dia lagi apa? Jangan-jangan, kamu mau pakai hijau sendiri. Bajingan, kamu berani tidur sama idola hatiku. Kamu cari mati. Shenda Xiao, kenapa kamu segitu emosinya? Aku cuma sama cewek yang kamu suka. Bukan sama mamamu. Lihat penampilanmu yang kampungan. Kamu bisa nafkahin Dewi pertama kita di Huadu. Meski pakaianku biasa, tapi jujur aja. Asetku lebih banyak dari 10 keluarga Shen. Orang-orang hebat di bawahku bisa hancurin Huadu dalam sekejap. Aku bisa bikin orang terkaya di Huadu. Suguhin teh di depanku. Jangan cuma cewek nomor 1, semua cewek di Huadu, kalau mereka mau. Itu gampang banget. Lu jago banget ngibul. Kenapa nggak bilang aja seluruh Huadu punyamu? Benar, seluruh Huadu punyaku. Lu, kurangin momongnya. Anak ini, kayaknya nggak tahu siapa orang terkaya di Huadu. Nggak tahu ya, itu si tuan tanah. Jangan ngomong sembarangan. Aku memang nggak tahu siapa orang terkaya.
Tapi Wu Jimen menguasai semua konglomerat di Huadu dan muka Shijieku. Siapa yang gak bakal hormat? Bajingan. Kalau lu ngomong sembarangan lagi, aku hancurin lu. Aku baru ngomong beberapa kata, lu udah marah gini. Kalau begitu. Begini. Berani-beraninya, kamu menarik Dewi hatiku ke dalam pelukanmu. Aku bahkan belum pernah menggenggam tangannya. Kamu, hari ini kamu pasti mati. Kenapa? Iri? Kalau iri bilang aja, ngapain menggonggong? Kupikir kamu mau makan. Kamu, sekarang, segera. Lepaskan dia, kalau tidak. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Kamu bilang lepas ya lepas. Kalau begitu aku jadi tidak punya muka. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu membuatku mati? Dasar bajingan kecil. Berani-beraninya, kamu melangkahi batas. Bunuh dia. Apa? Dia ternyata sangat kuat. Tidak mungkin, si bodoh ini benar-benar punya kemampuan. Ternyata tuan rumahku adalah bos besar. Dasar bocah, kamu tidak tahu siapa Shen Shao. Siapa dia, kamu tahu tidak? Kamu sedang mencari mati. Aku tidak peduli siapa dia. Siapa yang berani menggangguku, aku bunuh. Barusan tidak membunuhnya, itu karena aku menghormati istriku. Istri, ya ampun. Betapa hebatnya, betapa beraninya. Bocah ini sampai sebegitu sombongnya. Apa dasarnya? Dasar keparat. Hari ini aku pasti membunuhmu. Panggil orang, panggil orang. Kampungan, kamu belum menyadari. Seriusnya masalah ini. 3 menit. Aku akan membuatmu berlutut dan memanggilku ayah. Baik, panggil saja lebih banyak orang. Malam ini aku tidak keberatan. Mengambil beberapa anak lagi. Siapa yang berani membuat onar di wilayahku? Chu Tianjiao dari Huadu. Ya, salah satu dari 3 raksasa Huadu. Wilayah ini semua di bawah kendalinya. Chu Ye, itu si bocah, dia yang membuat onar. Segera atasi dia. Chu Ye, kenapa kamu memukulku? Chu Ye, Zhang Shao di atas. Xiao Chu meminta maaf. Cu kecil, kau kenal aku. Tuhan memerintahkan Anda untuk menjadi orang besar di Huadu. Chu Tianjia membayar Anda. Jangan menggurui. Baru saja ada yang bilang ayah. Mengapa kakek Chu berlutut? Panggil saja. Ayah mengampuni saya. Anak terbalik, malam ini. Kau mengganggu rumah minuman keras ayah dan mommy. Apa yang harus kau lakukan? Zhang Shao adalah Xiao Chu. Jika Anda membiarkan kejahatan ini, aku akan membunuhnya. Ini tidak perlu. Sudah dipanggil ayah. Itu tidak bisa menyapu minat Zhang Shao. Atau membuka kembali pesta. Ayo bangun dulu. Aku ingat aku lelah hari ini. Jangan ganggu Sang. Gulungan. Apakah Anda menunggu saya? Tenaga kerja dan manajemen tidak akan melibatkan Anda. Jangan bersumpah. Hei, aku bisa membantumu. Dia mengambil keuntungan dari hooligan. Kau bilang aku pacarmu. Oke, Kau tak tahu malu. Saudara Tuan Tanah, siapa kamu? Kau bilang kau kenal Sister Lan dan Chu Tianjia. Aku menghormatimu dan kau bisa bertarung. tidak. Aku tidak memberitahumu. Kalian tidak percaya. Guru Wuji tahu. Adalah makhluk abadi yang membuat dunia bergetar. Wuji Tianxi, aku muridnya. Anakmu tidak melihat. Mereka yang suka menyikat drama mungkin juga suka membaca novel. Mulut tertutup Zhang adalah satu-satunya yang mendominasi dunia. Pisau naga. Kirim sedikit. Terak-terak. Saya pikir dia adalah pasti nasi empuk. Itu Chu Tianjia juga melihat wajah Sister Lan.
Aku akan memberimu wajah. Apa yang kalian katakan? Pergilah. Jam berapa tidak harus tidur besok, tidak harus bekerja. Berhenti. Apa sih? Bagaimanapun juga, kamu sudah membantu kami. 2 kali. Oke, mau nggak? Kami balas budi kamu. Ah, bilang aja dari tadi, ini pertama kalinya aku ikut 4 orang. Mikir apa sih maksud kami? Kami mau kasih kamu kerjaan. Kerjaan. Perusahaan kami lagi nyari satpam. Dan kamu juga lihat, perusahaan kami Tianmei. Banyak masalah, dan kami bertiga. Kan cewek-cewek, gaji 3.000 sebulan. Murah buat kamu. Mengingat kamu jago bela diri. Paling nambah 200. Besok ingat daftar ke perusahaan. Oke, aku murid utama Master Tian. Sekarang jadi bodyguard cewek CEO cantik. Daripada nganggur, mending main sama kalian. Zhang Wuji, Kak Wewe CEO perusahaan. Kak Lingyu CEO eksekutif, perusahaan jualan produk kecantikan. Nanti manajer SDM bakal kasih tahu detailnya. Kak Yao Er, kamu apa? Aku sekretaris senior 2 CEO. Masih kuliah S2, kalau ada masalah tanya aja sama aku. Ternyata masih mahasiswa. Katanya hidup mahasiswa enak. Gak tahu bener apa enggak. Kamu ngomong apa? Enggak apa-apa. Aku ada urusan dulu, kamu masuk aja. Kak Lia, halo. Nama aku Zhang Wuji, karyawan baru. Zhang Wuji ya? Kak Yawer udah kasih tahu aku. Sekarang perusahaan kami butuh orang kayak kamu, pemuda-muda. Buka bajunya. Biar aku cek bagian bawah. Cepet amat, nggak baik deh. Mikir apa sih? Maksudku lihat. Tubuhmu bersih apa enggak? Perusahaan punya ribuan cewek, gimana? Aku nggak bisa jamin keamanan mereka. Ribuan. Kenapa? Perusahaan jualan kecantikan. Ada masalah apa? Nggak masalah. Ada masalah? Di perusahaan kita, ada toilet pria nggak? Kenapa kelihatan bodoh banget bentar ya? Isi formulir pendaftaran kerja sama peraturan perusahaan. Udah baca peraturan belum? Udah sana pergi. Girls ini teman baru kita. Nama dia Zhang Wuji. Ayo kita sambut dia dengan meriah. Kita bakal buka Zhang nih. Akhirnya ada cowok juga. Gue udah biasa sama situasi kayak gini, tenang-tenang. Zhang Wuji ngapain lama sih, nanti sore perusahaan bagi-bagi hadiah. Ayo kita turun siapin kopi sama camilan. Adik kamu cantik banget. Turun nggak? Ayo sini biar abang cium. Nanti abang traktir minum teh susu. Waduh, hari pertama kerja. Langsung dikasih tugas ya, siapa sih? Itu orang-orang dari grup Shengtian suka nongkrong di sekitar jalan bunga. Suka ganggu orang, mending kita jangan macam-macam sama mereka. Lagi-lagi grup Shengtian ini grup apa sih? Cuma ngumpulin orang-orang sampah, nggak ada yang ngurus. Mereka pengaruhnya besar di Huadu. Dulu ada satpam yang coba hentiin malah malamnya tertabrak truk tanah langsung mati, mending kita pergi aja. Cewek cantik ini. Lihat tuh, kaki panjang dan ramping. Kulitnya putih mulus, ayo sini. Biarkan abang gigit, nanti malam kita bawa dia pulang. Kita main-main bareng, nggak tahu juga dia di kasur. Bakal kelihatan beda nggak ya? Adik-adik. Tangan anjing ini nggak mau ya? Kamu berani mukul gue. Kamu tahu nggak gue ini orang grup Shengtian. Berani mukul gue sama aja nyari mati. Ini kan pacarnya Chen Weiwei. Kamu ini udah punya pacar. Malah Enkerampus yang lain boss. Dia berani tendang pantat gue sama aja tendang muka bos. Ini bukan tendang. Baca buku 2 hari aja nggak bakal sebodoh ini. Si Ehang. Kemarin di wilayah kamu. Gue emang kena sedikit, tapi sekarang di sini. Beda cerita. Beda apa?
Cewek cantiknya beda. Jangan terlalu sombong, kamu tega melakukan ini pada Wei Wei. Aku pasti akan beritahu Wei Wei, kamu ini pengkhianat. Hanya ini? Aku kira kamu mau memukulku. Aku takut. Kamu salah, bukan aku yang mau memukulmu. Jige yang mau memukulmu, Jige. Orang inilah. Bahkan Chu Tianjiao adalah anjingnya. Bagaimana, kamu lahir dari kehebatan? Lahir. Dia bernama Yan Wenjie, setara dengan Chu Tianjiao de Hehua, putra besar Yan Wohui, sebelumnya selalu ingin membeli grup Tianmei kami. Kami tidak setuju, jadi dia selalu menyulitkan kami. Aku harus berurusan baik-baik dengannya. Kamu memukul pantat anak buahku. Itu sama saja dengan menampar wajah saudaraku. Hari ini, kalau aku tidak membuatmu muntah, aku sudah sia-sia berada di sini. Membuatmu muntah? Ide yang bagus. Kamu. Apa yang terjadi padanya? Aku lihat dia penuh rencana jahat, hanya membantu membersihkan ususnya. Jige, apa yang terjadi padamu? Ahli tingkat 3 di keluarga kalian tidak bisa mengalahkannya. Perutku sakit, di mana kamar mandinya? Pergi. Jige, kamu sampai muntah, Jige. Di mana kamar mandinya? Di sini. Antar aku ke pemandian dulu. Bajingan, pasti anak itu yang meracuniku. Membuatku buang air di depan umum. Ususku hampir keluar, Jige. Berita terbaru yang kudapat. Anak itu, Zhang Wuji, bergabung dengan grup Tianmei. Beberapa adik perempuannya, grup Tianmei. Setelah 3 kali tekanan kami, masih bertahan. Sekarang masih berani. Buang air di atas kepalaku. Bin Shao, kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Dari sekarang, blokir total grup Tianmei. Jige, aku punya cara yang bisa 2 kali lipat, membuat para wanita itu berlutut di depanmu dengan patuh. Katakan. Aku pasti akan membuat mereka telanjang satu persatu, berlutut di depanku. Jige sangat kejam, aku akan segera melakukannya. Masalah besar, perusahaan akan bangkrut. Yao, kenapa terburu-buru? Cepat lihat berita. Masker wajah Huarong kami mengandung zat karsinogenik yang kuat. Semua rantai pendanaan dan pesanan tiba-tiba terputus. Jika tidak ada suntikan dana baru, dalam 3 hari, grup kami akan bangkrut. CEO Chen, CEO Su, segera adakan konferensi pers. Atasi krisis masker wajah Huarong. Masker wajah Huarong adalah produk terlaris dari grup Tianmei kami. Yang mendesak adalah menyelesaikan masalah pinjaman bank. Perusahaan tidak punya uang lagi. CEO Chen, CEO Su, bicaralah. Masker wajah Huarong, cukup. Masker wajah Huarong di seluruh perusahaan adalah produk dengan pengawasan paling ketat dalam hal bahan baku. Tidak mungkin ada masalah, hubungi langsung badan pengawas. Tentang masalah pendanaan perusahaan. Apakah kalian punya saran lain? Sebenarnya saya punya cara untuk menyelesaikannya. Sekarang perusahaan menghadapi semua masalah ini. Apa? Semua orang tahu kejadian ini. Di belakangnya adalah Shen Xiaobin, di belakang Shen Xiaobin adalah Yan Wenjie. Jika bisa mendapatkan kedua CEO ini. Tidak mungkin, Zhang Wuji. Gila ya? Kamu punya cara apa? Saya juga tidak punya cara. Tapi, inilah yang disebut taruhan. Wei, dalam hal ini. Secara permukaan karena Wuji, sebenarnya, ada 2 bajingan yang mengganggu kita. Benar. Sebelumnya perusahaan mengalami tekanan tanpa alasan, pasti mereka yang melakukannya. Mereka tidak hanya mengincar perusahaan kalian, tapi juga orang-orang kalian. Bisakah ini ditoleransi? Saya sudah menjadi satpam kalian, juga tuan tanah kalian. Terlebih lagi pacar kamu, CEO Chen. Saya tentu tidak akan tinggal diam. Saya sedang berbicara serius denganmu. Mengumpulkan uang tidak semudah itu, para pengusaha dan tokoh terkenal di Huadu. Kamu kenal berapa? Pinjam? Kamu bahkan tidak tahu harus pinjam kemana. Masih ingat Chu Tianjiao? Dia berhutang padaku. Xiao Chu, pesta malam Huajiang. Kapan mulai? Pesta minum saya akan ikut. Wei harus menangani beberapa urusan internal perusahaan. Jika bisa berkenalan dengan beberapa tokoh terkenal Huadu, mengumpulkan pinjaman seharusnya bukan masalah. Zhang Shao, CEO Su, saya sudah mendengar masalah kalian. Salah saya, Lao Chu, tidak punya banyak uang untuk meminjamkan pada kalian. Tapi saya punya banyak koneksi. Gadis cantik yang pakai baju merah ITU. Dia adalah presiden grup Guanghua. In Ruobing, kalian semua pasti sudah kenalkan. Saat ini dia adalah salah satu pengusaha dengan arus kas terbaik di Huadu. Meminta pinjaman darinya pasti tidak akan salah. Baiklah, Xiao Chu, kamu pergi dulu dan sibukkan dirimu. Aku yang akan menyelesaikan ini. Baik.
Omong kosong. Aku hanya punya sedikit peradangan. Bagaimana mungkin aku bisa kenakan ke rahim stadium akhir? Kalau kau tidak percaya, coba gunakan ibu jari kananmu. Tekan di bagian pinggang kananmu untuk mencobanya. Aku sama sekali tidak takut padamu. Kak Qin, apa kau baik-baik saja? Mr. Qin? Ada APA ini? Mabuk? Pesta anggur baru saja dimulai. Baru sebentar sudah mabuk? Dia tidak apa-apa, hanya saja rasa sakitnya membuatnya sulit bernapas. Aku tidak apa-apa, hanya sedang datang bulan sehingga merasa tidak nyaman. Kak Qin, Zhang Wuji bukan orang sembarangan. Kalau dia bilang kau sakit, mungkin benar ada sesuatu. Zhang Wuji, apakah yang kau katakan itu benar? Kak cantik, apakah kau ingin hidup? Jika aku benar-benar kenakan ke rahim stadium akhir, meskipun dewa turun tangan pun tidak akan bisa menyelamatkanku. Meski aku ingin hidup, apa daya? Hal yang tidak mungkin bagi dewa, belum tentu tidak mungkin bagiku. Menyelamatkan nyawamu masih terlalu mudah bagiku. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkanku, bukan hanya 60 juta, bahkan jika 100 juta pun, aku akan langsung mentransfernya saat itu juga. Namun, jika kau tidak bisa menyembuhkanku, Ya sudah, biarkan aku mati begitu saja. Kak Qin, meskipun kau sering berdebat denganku, TAPI dalam situasi seperti ini, API lagi yang perlu dipertimbangkan. Kesehatan adalah yang utama. Baiklah, mari kita lihat. Jika kau berani menyentuhku, meskipun aku mati, hidupmu juga tidak akan tenang. Kalau begitu, cari tempat dulu. Ling Yu, pinjamkan pria kecilmu untukku sebentar. Ternyata tubuhmu memiliki sifat dingin alami, kulitmu dingin hingga ke tulang. Apa katamu? Tidak heran penyakitmu berkembang begitu cepat. Jangan bertele-tele lagi. Kalau mau mengobati, cepat lakukan. Penyakitmu tidak sederhana, asal penyakit kanker rahim stadium akhir. Ini adalah racun dingin yang telah lama bersarang di tubuhmu, aku harus mengeluarkannya. Baru bisa sembuh total setelah menghilangkan penyakit yang sudah puluhan tahun ini. Dari sekarang, kamu harus mendengarkan aku. Lepaskan bajumu. APA yang kamu lakukan, brengsek, jangan Sudah kita bilang layu. tadi, harus mendengarkan aku. Kalau kamu tidak melepas baju, bagaimana aku bisa mengobatimu? Berbaliklah, Jangan banyak cincong. Aku akan berbalik sekarang, nanti saat mengobatimu harus berbalik lagi. Untuk apa? Cepatlah. aku beritahu kamu, kamu mengobati ya mengobati. Kalau kamu berani macam-macam, aku pastikan kamu. Tidak boleh macam-macam. Tapi boleh melihatkan. Diam. Aku akan mulai mengerahkan tenaga dalam. Enak sekali. Panas sekali. Jangan, Jangan teriak, ganggu aku mengerahkan tenaga dalam. Bisa-bisa sia-sia semua. ternyata kamu benar-benar paham ilmu pengobatan. Dan begitu hebat. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku gatal sekali? Enak sekali. Itu karena racun dinginmu terlalu parah. Sudah merasuk sampai ke tulang. Sekarang dikeluarkan dari tulang, pasti akan gatal. Kalau bukan kamu yang gatal, tentu kamu tidak tahu betapa tidak nyamannya. Bicara yang tidak ada gunanya. Kalian sedang apa? Adik Ling Yu, jangan salah paham. Barusan Sang Uji membantuku mengerahkan tenaga dalam. Sekarang aku merasa tubuhku sangat nyaman. Ringan seperti melayang. Kakak Qin, wajahmu benar-benar lebih cerah. Seperti gadis kecil, terlihat lebih muda beberapa tahun. Benarkah?
Ini seperti aku yang berusia 18 tahun, kamu benar-benar hebat. Bakatnya bagus. Maaf ya, kamu benar-benar seperti dewa pengobatan. Sebelumnya aku buta mata, menyinggungmu. Selanjutnya kamu bilang pinjam berapa miliar, ya pinjam berapa miliar. Kedepannya, kamu adalah dewa kecilku. Kakak Qin, dia adalah pria kami. Dari grup Tian Mei, kamu tidak boleh mengincarnya. Hah, adik kamu cemburu ya? Saya besok tidak. Saya malam ini akan meminta seseorang untuk memproses persetujuan pinjaman Anda. Kakak-kakak jangan buru-buru. Itu. Kita masih punya banyak waktu, ya. Prosedur pinjaman, besok akan dikirim ke grup Tian Mei. 60 juta, 1 miliar saja. Baik, saya besok pagi. Tepat waktu akan mengirimkannya ke grup Tian Mei. Adik, kalau ada apa-apa, ingat untuk datang ke saya. Kakak tunggu. Baiklah. Nanti saja. Hari ini adalah hari terakhir Pak Chen. Hampir 60 juta kekurangan dana. Tidak tertutupi. Anda harus membuat keputusan, Pak Chen. Jika terus begini, tidak sampai 1 jam, perusahaan akan bangkrut. Anda harus mencari cara, jangan bicara lagi. Pak Chen sudah mencari cara, saya juga sudah menghubungi banyak perusahaan mitra, mereka pasti akan membantu. Sekretaris Lin, Anda belum paham situasinya ya? Jangan menipu diri sendiri lagi. Sekarang yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuan Shen dan Tuan Yan. Hanya Pak Chen setuju untuk tidur dengan mereka. Maka semua masalah selesai. Benarkah? Tidak tahu, kontrak pinjaman 1 miliar ini, apakah bisa menyelesaikan semua masalah perusahaan? Kontrak 1 miliar, bagaimana mungkin? Pak Chen, tanda tangan saja. Pak Chen tidak bisa menandatangani. Siapa tahu, kontrak ini asli atau palsu, Anda benar-benar percaya. Dia meminjam 1 miliar, kontrak ini. Seharusnya dia palsukan, kontrak ini adalah yang dilihat langsung oleh Pak Qin, ada tanda tangannya. Anda bilang palsu, mau saya panggil Pak Qin. Untuk Anda periksa, apakah orangnya palsu. Ternyata sekretaris Pak Qin. Perusahaan hidup, perusahaan benar-benar hidup. Dia benar-benar meminjam 1 miliar. Masalah perusahaan selesai, ya. Masih ada satu hal yang belum selesai. Belum minta maaf, tampar diri sendiri. Kalau tidak bisa minta Yao Mei bantu. Maaf Pak Chen. Saya tidak seharusnya meragukan satpam kecil ini. Apalagi menyarankan Anda untuk tidur dengan mereka. Utang ini. Aku catat. Shiji. Peristiwa pembantaian Wuji. Aku dapat petunjuk terbaru. Wuji, aku sudah selidiki, tahun itu dalam pembantaian keluarga Zhang adalah Yan Luohui, keluarga Yan. Bukan musuh tidak bertemu. Tahun itu keluarga Zhang hancur. Semua asetnya diambil alih keluarga Yan, kakek Chen Weiwei dan kakek Su Lingyu. Adalah teman lama keluarga Zhang, jadi mereka menyelamatkanmu dan mengirimmu ke guru. Tapi, sejak itu keluarga Chen dan Su terus ditekan keluarga Yan. Hidup susah. Aku akan menghancurkan Yan Luohui. Sebagai permintaan maaf untuk keluarga Zhang, grup nomor 1 haruslah grup Tian Mei. Ngomong-ngomong, lucu juga. Yan Wenjie tidak tahu kita satu guru. Dia hanya mengira aku ratu bawah tanah Wadu dan malah berusaha mendekatiku. Ini, mengirim undangan klub kapal pesiar Wadu. Tapi menurutku, lebih baik kamu yang pergi. Baik, giliranku. Si manis. Si manis ini bisa masuk gimana? Sang Wuji. Ini tempat eksklusif. Tentu saja aku datang. Kalau tidak, bagaimana memastikan tubuhmu bisa menerima perhatianku? Jiegel, menurutku Sang Wuji sengaja cari masalah, si Lau. Hari ini aku buat dia tidak bisa pulang. Ada apa Yan Shao? Sampai aku sendiri yang turun tangan.
Si kotoran. Yang Mulia Xia Huang, Yang Luo Hui kami. Hari ini ada sedikit masalah. Dia ini. Hari ini aku mau dia mati, Yan Shao. Mau dia mati bagaimana? Tentu saja yang tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Kalau begitu pakai Wan Du Shi Xin Shu. Kalau kena jurus ini, akan mati dalam penderitaan. Penuh penyesalan. Ini adalah di dunia. Cara mati yang paling kejam. Jutaan racun menggigit hati. Guru berkata, dia yang terkena sihir jahat ini adalah pembunuh seluruh keluargaku. Silau, sekarang serahkan padamu. Baik. Nak, aku benar-benar sedih untukmu. Selamat tinggal. Nak, apakah kamu masih benci? Apakah kamu menyerah? Aku tanya, apakah kamu menyerah? Menyerah apa? Sayang, kamu berani melawanku. Kamu berkali-kali menargetkanku dan grup Tianmei. Belum juga berubah, bagaimana? Apakah kamu ingin berbaring di tempat tidur dan buang air besar di masa depan? Yang Mulia Xia Huang, apa yang kamu tunggu? Bunuh dia. Orang tua. Si Xiong, kan? Apakah kamu ingat anak Sang yang melarikan diri dari tanganmu lebih dari 10 tahun yang lalu? Aku sudah terluka dalam. Hari ini tidak bisa mengalahkannya, lebih baik pergi dulu. Ini. Biar bisa lari, tapi kuil tidak bisa. Jia, bagaimana ini? Tunggu aku selesaikan dengan asosiasi Anong, baru balas denda pada mereka. Sang Wuji. Jangan macam-macam. Kalau kamu berani macam-macam, keluarga Yan dan aku tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan berhenti sampai mati, kan? Tidak ada hubungannya denganku. Hari ini tidak memukulmu, cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku ingin dia hidup menyaksikan bagaimana keluarga Yan akan hancur. Shen, dokter bilang luka Yan. Mungkin lumpuh sebagian. Paling ringan juga akan inkontinensia. Apa? Kalau begitu buang air besar dan kecil ke depan. Semua harus di tempat tidur kan? Sang Wuji ini, kamu si sayang. Aku pasti akan membunuhmu. Kakak Jia, yakinlah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kaisar jahat. Kami tidak akan pernah menyerah. Aku dengar kau sendirian di Yanwenjie. Konferensi pers kapal pesiar. Hanya pergi mencicipi anggur. Apa yang kau pikirkan? Berpertarungan di pesta. Kau tidak terluka. Ya, Anda tidak perlu untuk perusahaan kami. Lakukan ini. Bagaimana aku bisa terluka? 3 wanita cantik itu mengkhawatirkanku. Apapun yang Anda lakukan, kita harus memikirkan kita. Kami akan... Sampai jumpa. Orang tua kedua Xuanming memanggil kalian berdua untuk datang. Bantu aku. Bersedia bekerja untuk orang dewasa. 2 datang dari timur. Aku akan memperkenalkan 2 pemandu. Grup Tianmei. Dari anak itu, orang-orang di sekitar. Sang Wuji anjing ini. Aku ingin kau tahu. Apa itu rasa sakit? Yaer,
Perusahaan yang akan datang, Anda akan mempersiapkan terlebih dahulu. Informasi produk yang baru dikembangkan. Perusahaan baru saja mengangkat krisis ekonomi. Saatnya semua orang melihat. Sang Wuji, Presiden Jiang Anda ada di tangan saya. Dalam setengah jam, dia akan menjadi. Penghinaan akan datang. Aku akan mengirimmu video. Wang Lili, kau menangkap Wei Wei. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu. Kau sedang mencari kematian. Setelah setengah jam, sampai jumpa di parkir timur. Ingatlah untuk datang sendiri. Tentu saja, Anda juga bisa membawa keluarga Anda. Jadilah teman di Jalan Huangquan. Wang Lili, kau berani menyentuh rambut Wei Wei, membiarkan kau mati. Wuji menyelamatkanku. Wang Lili kumbang tahi. Kalian berdua benar-benar bersekongkol. Yan Wenjie mencari lagi beberapa kura-kura dan ikan kecil. Serang mereka. Sekarang dialog penjahat jadi sedikit ya. Bocah sialan, sebelumnya kau memotong tanganku. Sekarang aku akan menghancurkan kakinya. Kakiku? Sakit hati ya Sang Wuji. Inilah akibat dari perbuatanmu sendiri. Sekarang ini baru pembuka, selanjutnya, ada yang lebih seru menantimu. Orang tua, aku akan membunuhmu. Xuan Ming Erlau. Serang mereka. Aku akan menahannya, aku akan membuatnya. Melihat langsung wanitanya diperkosa. Kalian berdua serang, copot bajunya. Manfaatkan kesempatan ini. Lepaskan aku. Bajingan. Tidak baik, cepat lari. Sang Wuji. Hari ini kau beruntung. Tapi ini baru permulaan. Selanjutnya kita lihat saja. Wuji, akhirnya kau datang. Kakiku sepertinya patah. Jangan bicara, aku akan mengobatimu dulu. Tidak ada gunanya. Si Xiong. Ilmu terlarang sudah mencapai tingkat 9. Sama sekali tidak ada solusinya. Apa? Tidak ada solusi. Kamu ini kenapa harus menyinggung orang yang salah? Maka aku akan membunuhmu untuk melampiaskan kebencianku. Jangan, aku bisa menyembuhkan kakinya. Jangan panaku. Cepat katakan. Hanya perlu 1 akar ginseng 1000 tahun. Kamu ngawur? Ginseng 1000 tahun. Mana mudah mendapatkan ginseng 1000 tahun. Jangan buru-buru. 1 minggu lagi di lelang bunga. Ada 1 ginseng 1000 tahun. Tapi, apakah bisa mendapatkannya? Itu tergantung padamu. Aku sudah memberitahukan semua yang ku ketahui. Anggap saja aku seperti kentut. Lepaskan aku. Pergi? Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Baik. Pergi. Wei, jangan khawatir. Kami akan kembali. Millennium Ginseng untuk menyembuhkan kaki Anda. Lelang Huadu hanya memiliki individu dengan aset lebih dari 10 miliar. Dan perwakilan kelompok yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dengan perusahaan kami. Nilai pasar saat ini mungkin memenuhi syarat untuk lelang. Tidak ada ya? Di depan Wei. Kau percaya padaku. Percayalah, tidak ada yang bisa menjebak kita.
Bisa. Wuji, aku baru saja menerima pesan yang juga akan pergi ke lelang ini. Adalah pesaing terbesar Anda untuk memenangkan ginseng milenium. Aku punya kualifikasi. Sister C akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan ginseng. Tidak perlu. Aku akan pergi sebelum lelang. Gandakan aset grup Tianmei beberapa kali. Aku juga menjaga rumah Zhang. Apa yang harus dilakukan Chen dan keluarga Su? Sedangkan untuk keluarga Yan, aku akan membiarkan mereka membayar. Apa yang harus mereka bayar? Apalagi yang bisa saya lakukan? Kakak, kau hanya perlu. Saya percaya penyelenggara akan senang dengan pengaturan ini. Aku ingin keluarga Yan. Semua dimuntahkan. Lao Zu yang lucu. Sekarang tubuh bagian bawah tidak sadar. Juga ingin berpartisipasi dalam lelang Huadu. Ambil ginseng milenium untuk menyembuhkan kaki wanita murah itu. Aduh Jia. Di depan aset Anda, mereka tidak seperti semut. Anda akan mati dengan cubitan. Mari kita ambil bagian dalam. Lalu membuat Sang Wuji berlutut di depan Anda, mohon. Dan di depan dia. Ini hancur dan memberi makan babi. Benar-benar mematahkan pikiran. Peri dunia. Sang Wuji, magang dari Master Wuji. Topeng obat ajaib yang dikembangkan meledakkan pasar. Nilai pasar grup Tianmei melonjak setelah produk diluncurkan. Ini memicu respons pasar yang antusias. Harga saham grup naik. Pertumbuhan nilai pasar lebih dari 1 hari, 25%. Nilai pasar grup Tianmei telah melampaui 20 miliar dan terus menunjukkan tren kenaikan. Itu yang kau katakan. Bagaimana mungkin? Malam ini adalah pelelangan, bagaimana mungkin dia? Lakukan dalam waktu 1 minggu. Kakak Jia, Anda dapat yakin. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk masuk di depan aset Anda, pasti bersaing. Tapi Kaushi dan Wang Lili, kecuali untuk individu, itu tidak bersih. Kuku murah itu 1 kaki. Lelang malam ini. Tidak ada masalah lagi, siap untukku. Ya. Bukankah ini bau cinta? Anda tidak bisa mengurus diri sendiri karena Anda buang air kecil di tubuh bagian bawah. Jadi ditarik dari mulut. Udara di tempat ini hampir mati. Lucu kecil menunggu Lao Zu. Anda ingin menembak ginseng milenium. Aku hanya memberi makan babi, aku tidak akan membiarkanmu. Memberi makan babi? Kau ingin makan. Anda. Lelang Huadu resmi dimulai. Penawar tertinggi memiliki 3 palu. Koleksi pertama adalah tahun Kangxi kami. Gelang Zamrud. Harga awal 10 juta. 11 juta. 20 juta, 30 juta. Bagaimana saudara sejak itu? Aku tidak pernah datang lagi untuk menemukan adikku, tapi aku merindukanmu. Saudari Qin datang ke lelang mana? Jika Sister Qin bersedia membantu saya. Setelah lelang, aku akan membiarkanmu. Tapi aku hari ini. Kau yang datang padamu. Aku membiarkanmu. Berikut adalah acara puncak malam ini. Ini adalah yang terakhir dari malam ini. Ginseng milenium. Untuk menambah suasana lelang. Dan ginseng yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Menemukan tuan yang ditakdirkan. Kali ini lelang kita. Sebanyak 10 tanaman ginseng. Sudah 10 tahun. Milenium ginseng juga ada di antara Anda. Anda dapat memilih ginseng favorit Anda. Isi nomor dan tawaran. Harga awal 100 miliar. Nomor sama, harga lebih tinggi menang. Silakan maju dan lihat. 10 menit lagi, kami akan mengirimkan buku lelang. Hei, apa yang terjadi? Ini ide siapa? Aku mana tahu. Mana yang asli? Jia, Sang Wuji itu. Pasti tahu yang mana asli. Nanti kita lihat dia tawarkan yang mana, kita tawar lebih tinggi. Dia tidak akan dapat apa-apa. Yan, aku baru lihat Sang Wuji dan Qin Wobing sedang berbisik-bisik. Aku rasa kita tidak boleh hanya fokus pada Sang Wuji.
Qin Ruobing juga harus kita waspadai. Ternyata kamu masih berguna. Pergi. Ambil nomor dan harga mereka. Tidak akan ketinggalan untungmu. Baik Yan, aku segera pergi. Jie. Sang Wuji memang menyuruh Qin Ruobing. Nomor 2. Aku lihat buku lelang Zhang Wuji. Tapi Katakan. dia menulis 3 nomor 789 dan masing-masing menulis tawaran 100 miliar, mungkin Qin Ruobing juga menulis harga yang sama. Bagaimana mungkin? Jie, kita harus menulis apa? Dana yang kita punya hanya 100 miliar. Keempat ini harus kita tawar, dan tawaran harus lebih tinggi. Ini. Tulis. Keempat nomor. Semua tulis. Masing-masing 500 miliar lebih tinggi, aku tidak boleh. Mereka dapat ginseng 1000 tahun. Transfer semua aset luar negeri kembali. 400 miliar, aku tidak peduli. Qin Ruobing, tidak kusangka. Kamu berani melawanku. Tapi tidak apa, pemenang hari ini. Hanya aku sendiri. Jika kalian berempat cantik, mau kembali ke pelukanku. Aku bisa pertimbangkan, memanjakanmu. Memanjakan apa? Di sana kan sudah tidak bisa. Masa benda ini bisa dipalsukan? Kalau tidak, tunjukkan. Biarkan semua orang melihatnya. Pemenang lelang terakhir sudah keluar. Selamat kepada Tuan Yan Wenjie dengan total nilai 6 triliun. Memenangkan ginseng nomor 2, 7, 8, dan 9. Tuan Yan benar-benar kaya raya. Sekali lelang langsung dapat 4 barang. Harga lelang setinggi ini, saya punya banyak uang. Kamu yang miskin tidak akan mengerti. Selamat kepada Nona Gulan dengan harga 10 miliar. Memenangkan ginseng 1000 tahun nomor 1. Apa ini? Ginseng nomor 1 ini, yang benar-benar ginseng 1000 tahun. Gulan, kamu tidak butuh ginseng ini. Saya tawar 1 triliun, jual ke saya. Untuk adik junior. Terima kasih, kakak senior. Sang Yuji, berani-beraninya kamu melawan saya. Yang saya inginkan bukan hanya 5 triliunmu. Yang saya inginkan adalah seluruh keluarga Yan. Si imut, kamu pantas. Aset yang kamu transfer sudah semua masuk rekening saya. Industri lainmu sekarang sudah tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini adalah terakhir kali saya memanggilmu Tuan Yan. Sang Wuji, hari ini saya akan membuatmu mati di sini. Silau, bunuh dia. Kumbang Tahi, berani-beraninya kamu muncul di hadapanku. Hari ini dendam lama dan baru akan saya selesaikan. Bagaimana mungkin? Kok kamu tidak apa-apa? Kamu pikir saya masih seperti dulu? Melihat kamu membunuh seluruh keluargaku, anak kecil yang tidak punya kekuatan. Hari ini, pasti kamu tidak akan bisa kembali. Wang Lili tahu yang penting menyelamatkan diri. Kalian masih di sini ngapain? Nunggu mati. Kakak, saya cacat. Tolong maafkan saya. Gadis-gadis, ayo pergi. Kalian berdua ini maksudnya apa? Kamu sendiri bilang setelah lelang akan saya perlakukan sesuka saya. Ini sudah sebulan. Tidak kelihatan kamu datang ke saya. Jadi saya datang sendiri. Dia saya tidak tahu. Ketemu di pintu. Kakak senior. Jangan-jangan kamu juga mau tinggal di sini. Dasar anak nakal. Sudah ada yang baru, lupa yang lama ya. Siap-siap kena pukul. Kakak sangkatan, mana berani aku? Jangan lupa, kamu pacarku. Zhang Wuji, kalau gitu aku bagaimana? Wuji kakak, awalnya. Aku yang membela kamu.
dikelilingi cewek cantik. Rasanya aku bisa lagi. Jangan perlakukan aku seperti bunga salju yang langka. Ayo,